Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ridani Saada Samosir. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA tentang mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum percobaan sistem pencernaan pada manusia, yang pertama kita menyediakan gambar proses pencernaan pada manusia, kemudian alat tulis, proses pencernaan manusia secara umum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proses mekanis dan proses kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan mekanis seperti menelan, mengunyah, memompa, menghancurkan, serta meremas makanan. Kemudian juga pencernaan mekanis ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan yang tadinya besar dirubah menjadi yang lebih kecil. Kemudian sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang lebih kecil menjadi bentuk dan siap untuk diserap oleh tubuh. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan terkecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkan ke dalam tenggorokan atau esofagus. Air liur berperan penting untuk memecahkan makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiloktis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan dengan tenggorokan ini berbeda. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot terbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf Z yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan,
mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung atau zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian terlebih dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang kemudian ada asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Cara kerjanya, makanan dari lambung yang masuk ke dalam duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar membentuk huruf U, terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir pada sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Yang keenam adalah rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Ini yang membuat manusia merasa mules dan ingin membuang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya biasanya berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Inilah hasil praktikum saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.